Dari Universitas Negeri Surabaya, jurusan S1 Aktuaria. Nah, di sini kita akan ngobrol tentang apa sih peran aktuaria dan aktuaria sebagai penjaga masa depan. Nah, di sini saya tidak sendirian. Saya bersama dengan rekan-rekan saya yang juga mahasiswa S1 Sains Aktuaria di Universitas Negeri Surabaya. Mereka telah menghadiri beberapa kelas praktisi dan juga kelas tamu, dan mereka juga berkesempatan bertemu dengan profesional aktuaris dan telah berbincang-bincang dengannya. Nah, boleh kenalan nih, siapa aja? Nah, terima kasih Kakak Novel atas kesempatan berkenalannya dulu. Nah, sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama aku Ayu, aku dari Prodi Sains Aktuaria kelas A, dan teman-temanku Eni Dalamasita dari kelas A dengan prodi yang sama. Dan aku Anissa dari kelas A juga, dari prodi yang sama. Nah, mantap nih, kita udah tahu semua namanya. Mari kita menyaksikan. Oke, untuk yang pertama aku mau tanya-tanya nih sama kalian. Setelah 1 semester di Universitas Negeri Surabaya dan telah menghadiri kuliah praktisi, kuliah tamu, dan telah bertemu dengan sang profesional yaitu aktuaris, apa sih aktuaris itu sebenarnya? Jadi ini sebenarnya aku mau jelasin dulu nih. Di selain aktuaris itu ada namanya ilmu aktuaria. Ilmu aktuaria sendiri itu ilmu yang menerapkan seperti ilmu matematika, statistik, dan peluang-peluang gitu. Nah, di situ aktuaris itu menggunakan ilmu tersebut buat menghitung seberapa besar resiko yang bakalan terjadi ke depannya. Nah iya, di kuliah praktisi kemarin juga dijelaskan kalau aktuaris itu menghitung data-data menggunakan matematika, statistik, sama keuangan. Nah, itu untuk membantu perusahaan mengolah risiko. Nah, makanya itu disebut sebagai ahli risiko. Nah, aku tambahin ya, di kuliah tamu itu disebutkan kalau misal aktuaris itu nggak hanya memprediksi masa depan, tapi juga menghitung jutaan data gitu. Jadi kalau misal menurutku nih ya, aku itu jadi mikir kalau misal asuransi itu bisa jalan karena hitung-hitungan para aktuaris gitu. Nah, kayaknya seru banget ya, dari kuliah praktisi dan kuliah tamu itu kita mendapat berbagai informasi tentang aktuaria tersebut. Nah, jadi aktuaria di sini adalah seorang profesi yang memanage suatu resiko dengan analisis data dan juga matematika. Benar ya, Kak? Benar. Nah, aku pernah dengar istilah kayak gini. Aktuaris sebagai penjaga masa depan. Itu kenapa kayak bisa kayak gitu sih? Gimana ya, Kak, maksudnya? Oh itu, kemarin waktu kuliah praktisi itu pihak dari asuransi itu datang menjelaskan aktuaris itu menghitung dana jangka panjang. Nah, misalnya contoh nih, dana jangka panjang itu apa? Yaitu dana pensiun atau premi. Itu harus cukup 10-20 tahun ke depannya. Nah, mereka itu harus bisa menepati perjanjian tersebut. Wow, jadi kita harus membayar premi. Nah, premi itu sebenarnya apa sih, Kak? Dan kenapa sih kita harus bayar itu? Oke, pertanyaan bagus nih. Pasti orang awam tuh nggak tahu ya Kak, premi itu apa. Nah, itu Jadi premi itu sendiri tanggungan yang harus kita bayarkan selama biasanya itu ada di perjanjiannya kayak selama setahun ataupun tiap bulan sekali. Nah, itu harus dibayarkan oleh nasabah ke pihak asuransi. Dari premi tersebut seperti yang bisa jelasin nih, premi tersebut harus cukup dalam jangka waktu yang ditentukan. Kalau misalnya nih aktuaris salah menghitung
dari premi tersebut salah hitung. Nah itu bakalan berdampak buruk sih Kak untuk kedepannya. Dan juga bakalan mengalami kerugian finansial untuk perusahaan asuransi itu sendiri. Oh gitu ya Kak, berarti bahasa gampangnya tuh aktuaris itu bisa menjaga kita dan kita tuh biar merasa aman gitu kan ya. Nah, jadi menurut aku juga aktuaris itu harus menghitung secara stabilitas. Jadi kalau misalnya stabilitas tersebut nggak terjaga bakalan berdampak buruk sih. Nah, kalian udah tahu kan bagaimana sih aktuaris menjadi penjaga masa depan? Karena di sana dia memang memanage resiko tersebut dan menghitungnya. Dan tentunya kita juga diikat oleh polis tersebut. Nah, jadi peran aktuaris dalam kehidupan sehari-hari itu, misalnya nih kita mau klaim asuransi di perusahaan asuransi, misalnya asuransi jiwa ataupun apapun. Nah, itu pasti peran aktuaris tuh bakalan untuk menghitung premi kita. Misal kita harus membayar sebesar berapa dalam hitungan per bulan ataupun per tahun. Nah, premi tersebut bakalan tertulis di sebuah dokumen namanya polis. Nah, polis itu apa sih? Nah, kan kalian belum tahu polis itu apa. Nah, sedangkan kita sudah tahu kalau polis adalah perjanjian antara perusahaan kepada nasabah yang berisi data-data atau bukti sah perjanjian untuk perlindungan finansial pada tertanggung gitu. Kalau terjadi kerugian, guys. Even kredit bank. Jadi aktuaris itu juga membantu memperhitungkan jika kalau misal ada nasabah yang gagal bayar kredit gitu. Jadi bunga pinjaman itu termasuk hasil perhitungan resiko gitu. Jadi semua yang berhubungan dengan resiko dengan uang itu ada di tangan aktuaris gitu guys. Peran aktuaris cukup ini ya berat ya kehidupannya. Tapi peran aktuaris juga membantu kehidupan kita dalam menanggulangi resiko. Iya, sangat berat gitu. Tapi itu sudah seimbang dengan gaji yang kita dapatkan. Begitu guys. Nah, jadi aktuaris ini tuh bekerja di balik layar ya. Walaupun tidak terlihat, dia sangat berkontribusi besar pada kehidupan kita sehari-hari. Pasti ini juga banyak ditanyakan oleh masyarakat. Peran aktuaris itu di dalam bidang kesehatan itu kayak gimana sih? Apakah dia juga ikut campur di bagian itu, di bidang itu? Ya, itu tentu ya. Jadi aktuaris itu menghitung premi asuransi kesehatan yang adil gitu guys. Nah, perhitungannya itu tadi menggunakan matematika, statistik, ya seperti itu agar perhitungannya itu sesuai gitu dengan finansial mereka. Jadi disesuaikan dengan finansial mereka itu tadi. Nah, betul juga tuh. Jadi selain itu juga peran aktuaris itu di asuransi kesehatan itu sendiri juga berguna untuk menghitung dari premi yang tadi kita bayarkan, apakah cukup untuk membayar biaya inap kita. Pasti ada batasan, misalnya dari premi tersebut apakah cukup untuk seminggu rawat inap dan juga biaya obat yang harus dibayarkan, juga penyakit apa yang diderita oleh nasabah sendiri. Nah, aktuaris juga menganalisis tren kesehatan. Contoh nih ya, inflasi medis yang naik terus atau penyakit yang makin sering terjadi gitu. Nah, kalian tahu nggak sih asuransi kesehatan yang ada di kehidupan kita sehari-hari seperti BPJS? Nah, di BPJS itu juga dibantu oleh seorang aktuaris untuk memanage iuran, terus proteksi biaya, dan juga yang telah disebutkan kakak-kakaknya tadi untuk membantu agar biayanya cukup sampai sembuh. Benar banget tuh. Sebenarnya juga aktuaris juga nggak menghitung, misal nih asuransi itu tidak cukup untuk membayar sepenuhnya, itu bakalan kita hitung besaran misalnya 50-50, kita bayarnya berapa dari asuransi bisanya menanggung berapa gitu kan. Nah, dan pastinya tuh sesuai dan juga dengan kemauan dua kebelah pihak ya. Benar banget. Asuransi tidak bisa menentukan itu sendiri, ya kan Kak? Benar banget. Iya, Kak. betul. Nah, banyak banget ya informasi yang kita dapatkan hari ini lewat kakak-kakak Sains Aktuaria ini. Nah, dari sini kita bisa tahu nih peran aktuaria itu
berbagai bidang di bidang kesehatan